Oke, kita ketemu lagi dalam acara podcastnya Kopdit Kosayu. Nah, untuk podcast hari ini adalah lanjutan dari podcast kemarin dengan tema yang sama, mengingat kembali sejarah Kopdit Kosayu. Kalau kemarin part 1, hari ini kita akan part 2. Nah, jika ingin melanjutkan dengan part 2, kita punya narasumber yang berbeda dengan part 1 kemarin. Kalau kemarin kita sama Bapak Peter Sihombing, hari ini kita punya narasumber yang baru. Nah, di sebelah saya sudah hadir narasumber kita yang kedua. Benar ya, saya manggilnya Pak Pri ya? Betul Pak, tidak salah sesuai akte. Oh siap, ya beliau adalah Bapak Priyo Cahyono. Ternyata Pak Pri punya peran ya di dalam lahirnya Kopdit Kosayu dari tahun 81. Nggih, bener ya Pak Pri? Betul, 81. 81 Ya. sampai sekarang sudah menginjak akan 41 tahun ya. Ya. Akan 41 tahun lamanya. Oke Pak Pri, kemarin itu di part 1 saya sudah ngobrol sama Pak Peter Ya. itu sampai era Kopdit tahun 99. Oh. Nah, ada yang menarik kemarin ketika saya ngobrol sama Pak Peter. Ya. Jadi ketika ngobrol sama Pak Peter itu cerita tentang Kopsi, Ya. tapi dia bilang begini, beliau bilang, saya nggak akan cerita banyak itu tentang Kopsi, itu Pak Pri lebih paham itu. Ya. Nah, gitu. Titik baliknya adanya Kopsi. Nah, itu ceritanya gimana itu? Kok waktu itu versinya Pak Peter ada 2 koperasi yang berdiri sendiri ya, walaupun dengan keanggotaan yang sama gitu ya kan. Betul. Nah, itu gimana cerita mulanya? Nah, itu saya kan tugas saya ada di kantor yayasan. Kemudian Pak Sugiyo Pranyoto itu menemui saya di depan garasi. Garasinya itu di sebelah kapel sekarang. Oh, Jadi sekarang jadi kantin itu. iya. Itu dulu garasi. Betul. Saya mau keluar, Pak Sugiyo Pranoto datang, Pri, bisa enggak bantu saya untuk mendirikan koperasi konsumsi? Maksud koperasi konsumsi yang bagaimana Pak? Saya bilang gitu. Ya untuk kebutuhan sembako. Kebutuhan sembako anggota. Lo anggotanya siapa? Ya anggota koperasi simpan pinjam, otomatis jadi anggota koperasi konsumsi. Walah, saya nggak punya data. Ya sudah, nanti saya bantu. Sama sekali, jadi dari nol. Akhirnya saya bertemu dengan Pak Sugiyo, mengumpulkan data-data semuanya, terus nyusun pengurusnya itu kebanyakan malah ibu-ibu. Ibu-ibu itu. Terus akhirnya mengadakan ya awal. Berarti era tahun berapa itu Pak Kopsi itu? 89. 89. Nah, 9 berdiri, kemudian oleh Romo Willy malah diberi satu ruangan yang tadinya kelas, dijadikan tokonya Kopsi. Itu di SMP yang dekat pintu gerbang. Ya. Nah, pintu gerbang sebelah barat pintu gerbang dibuatkan di situ ruangannya. Wah, ya sudah, pas awal itu nimbangi beras, nimbangi gula, itu ibu-ibu yang bantu banyak, Bu Clara, Bu Lucia, almarhum itu, dan banyak lah yang membantu itu. Jalan lama-lama ada kesulitan dalam hal mencari bahan-bahan itu. Harganya naik turun, kemudian mutu, ya kan, jadi agak sulit lah. Sulit, lalu berubah. Sudah, kalau begitu sembako kita stop, kita ganti dengan barang-barang yang kebutuhan rumah tangga. Ada mixer, ada setrika, barang-barang seperti gitu. Awal mulanya sembako sampai kebutuhan elektronik ya Pak ya. Nah, sembakonya kita terkendala untuk nimbangi, waktunya nggak ada. Iya kan, kalau pada waktu itu awal kita sudah hampir terima 1 ton beras.
Kemudian yang pesan, aku pesan 10 kilo, aku pesan 5 kilo. Harus ditimbang toh. Betul. Nah, harus ditimbang. Nah, tenaganya waktu itu juga repot. Nah, dan lagi yang paling pokok adalah permodalan. Modal tidak ada karena baru berdiri. Dari mana? Dibantulah oleh Kopdit, oleh Simpan Pinjam itu untuk mengawali itu. Ya sifatnya ya kita ini masih apa ya, hutang, silang apa namanya kalau di koperasi itu silang pinjam ya, antar koperasi. Ini berdiri sendiri Pak, koperasi ini Pak. Dari Dengan pengurus sendiri, anggotanya sama, anggaran dasar yang berbeda, berbeda, berbeda. bahkan mungkin laporan keuangan yang berbeda pula Berbeda gitu juga. ya. Ya Saya ibarat kata masih, memang dua koperasi nih ya Pak iya, ya. betul kasih. Saya masih ingat, rat pertama kan waktu itu bareng sama koperasi simpan pinjam. Tahun pertama laporan itu rugi Pak. Bagaimana? Karena apa? Persiapan administrasi, kebutuhan untuk tenaga. Jadi masih banyak biaya. Itu kan. Ya mau diapakan? Memang kenyataannya seperti saya melaporkan apa adanya. Memang rugi. Ya namanya baru berdiri. Nah, terus tahun kedua berganti menjadi barang-barang elektronik. Nah, pada waktu itu rat pertama saya mengatakan saya tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk menjadi ketua lagi. Mohon dipilih yang lain. Nah, pada saat itu yang dipilih Pak Robi. Pak Robi. Pak Robi. Pak Robi. Pak Robi waktu itu kepala sekolah SD. Akhirnya Pak Robi yang memimpin itu. Nah, saya dijadikan penasehat. Nah, Pak Robi itulah yang akhirnya meneruskan koperasi ini sampai ya itu kredit barang-barang seperti mixer, setrika, ada yang pesan kulkas sampai sebegitunya. Tuh. Ya, tapi nggak berjalan lama ya Pak ya? Enggak berjalan lama. Itu tahun 91. 91. Nah, hanya 2 tahun berjalan, 2 tahun setengah lah. Kenapa? Karena pada saat itu dua koperasi ini dilebur menjadi koperasi karyawan. Kopkar. Iya. Nah, menjadi Kopkar. Kenapa dijadikan satu Kopkar? Karena kita mau mendaftar ke BK3D. BK3D Nah, yang saat ini Inkopdit itu ya, ya, Pak ya. betul. Pada saat itu namanya BK3D lah. Kita daftar ke BK3D gak bisa dua koperasi. Karena keanggotaannya sama, koperasinya, dan lagi BK3D kan khusus simpan pinjam. Tidak ada untuk konsumsi. Betul. Nah, akhirnya koperasi konsumsi ini menjadi unit konsumsi. Jadi unit dari koperasi karyawan. Nah, di era Kopkar, berarti Kopkar itu 91 Iya. sampai 99 ya, Pak ya? Ya, jadi Kopkar menjadi Kopdit itu sejak ada berbentuk badan hukum. Betul. Jadi di era 99 tuh sampai terciptanya Moto itu ya. Iya, itu di betul. eranya zaman kepengurusannya Pak Peter. Kalau berbentuk badan hukum, Moto yang motonya iya. betul. Motonya iya. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke era yang baru, era di mana koperasi mulai berbadan hukum. Ya. Betul. Itu tahun berbadan hukum itu tahun 2000 berapa ya? 2000 kalau nggak salah, tahun 2000. Tahun 2000 iya, ya. Zaman ketuanya Pak Mujiarjo. Pak Nasr. Pak Mujiarjo. Pak Nas Muji, iya, betul. Ya. Baik. Jadi begini, kita akan lanjutkan Pak Pri ya. perbincangan koperasi era modern ya, kita sebut aja begitu ya. Iya. Era modern sampai koperasi saat ini, cuma nggak enak kalau nggak ngopi. Cocok. Kalau di meja ada kopinya bisa ya? Bisa ya. Bisa. Kita break dulu, kita akan bikin kopi dulu Pak Pri. Iya. Bikin kopi, nanti kita lanjutkan pembicaraan lagi. Ya. Oke, guys, kita break dulu. Karena kita ikut BK3D, jadi semua aturan itu harus
laksanakan sesuai dengan sebaik-baiknya. Itu menurut saya yang judulnya profesional. Namun dari semua tugas, semua pekerjaan secara profesional itu tidak boleh lepas dari asas-asas koperasi yang paling pokok, yaitu asas kekeluargaan. Karena Bung Hatta mendirikan, dikatakan Bapak Koperasi Indonesia itu karena asas kekeluargaan yang paling utama. Nah, di dalam asas kekeluargaan itu ada beberapa pokok yang harus dilaksanakan. Yang pertama, pengurus harus jujur. Kemudian yang kedua, mau. Yang ketiga, mampu itu bisa dipelajari. Ya Pak, efek dari mau ya. Iya, efek dari mau. Sehingga pada zamannya Pak Marta kalau nggak salah ya, ada istilah itu benar. Benar itu jujur, adil, dan itu. Kemudian setelah benar, seger itu sehat jiwa raga. Iya. Jangan sehat jiwa saja atau jangan sehat raga saja. Jadi harus jiwa raga sehat. Lalu ketiga, kober itu punya waktu, menyediakan waktu, benar. Menyempatkan Pak, bukan sempat saja, menyempatkan. Karena masing-masing masih berkarya. Nah, yang terakhir baru namanya pinter. Pinter itu apa? Ya kita belajar dari karena punya mau. Punya mau, kemudian punya sifat yang tadi benar, kemudian seger orangnya, sehingga bisa menjadi pinter. Sebetulnya ini tujuannya untuk pengurus. Kalau mau jadi pengurus, ini pegang. 4 pilar ini dipegang. Jadi pengurus. Kenapa? Kalau 4 pilar ini dipegang, itu otomatis anggota akan percaya. Iya. Kalau anggota sudah percaya dengan kepengurusan, pasti koperasi itu akan berkembang. Gak mungkin tidak. Karena tumbuh kembangnya koperasi itu pertama adalah percaya. Anggota ini percaya bahwa apa yang saya simpan, uang saya di situ akan dikelola dengan baik oleh pengurus. Betul. Gitu. Memang roh dan jiwanya koperasi, semangatnya CU itu sendiri adalah kumpulan orang yang saling percaya. Betul gitu ya Pak? Betul Pak. Iya, betul. Ini mulai ada amandemen ADART di kepengurusannya Pak Mertajiwa era tahun buku 2004. Kenapa Pak Pri? ADART yang awal itu ada kekurangannya dalam hal untuk mencakup keanggotaan. Keanggotaan. Terus ada, karena ini sudah untuk umum, berbadan hukum, sehingga harus ada jelas siapa yang harus jadi pengurus. Sehingga di situ ada amandemen bahwa yang menjadi pengurus itu adalah karyawan Kosayu, karyawan Yayasan Kosayu. Betul. Jadi yang bukan karyawan Yayasan Kosayu ya otomatis tidak bisa menjadi pengurus. Sehingga ada istilah untuk karyawan Kosayu namanya anggota biasa. Betul, yang kita kenal AB ya. Yang non itu menjadi ALB. Masih berkembang lagi dengan adanya anggota khusus. Ya. Nah, itulah.
Jadi kenapa ADART ini harus diamandemen ya karena perkembangan, bukan karena situasi makin buruk atau enggak. Ini karena supaya AD ini mencakup semua perkembangan yang Betul. itu ada. Itu termasuk bagian dari profesionalisme yang tadi itu ya Pak. Ya karena bagaimana ya ini masuk dari bagian yang terakhir, pinter. Iya, Ini betul. pinternya Pak, pinternya Karena membaca memang situasi. Ya, iya, betul. kita nggak boleh terjebak Ya. oleh kejayaan masa lalu begitu ya. Oh, nggak bisa. Jadi harus berkembang, Iya, iya, berkembang ya kan. Nah, itu kan ada istilahnya Pak Merta itu, menjadi koperasi sejati yang modern atau apa itulah. Betul. Apa koperasi modern yang sejati saya Menjadi koperasi sejati yang modern, Nah, betul. nah, gitu. Termasuk modern ini. Iya. Jadi istilah modern itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Betul. Betul. Saya lihat memang dari data yang saya dapatkan dari zamannya Pak Han ya, Iya. yang mengawali Kopkar ya kan, Iya. berubah menjadi Kopdit. Kopdit, itu sudah mulai ada ALB, Iya. walaupun iya. hanya mungkin puluhan ya Pak ya. Kalau nggak salah 32. Iya, kalau nggak salah. awal mulanya segitu Ah, dan memang akhirnya membludak iya. di Iya. eranya Pak Merta Iya. Jiwa Ah, sampai akhirnya ratusan dan sebagainya. Terus kemudian era tahun ini 2005, tahun buku 2005 di mana mulai masuk ke pengurusannya Pak Gatot. Iya. Ya, masuk ke pengurusannya Pak Gatot, ini jumlah anggota juga mulai membludak, ya kan, mulai membludak, belum sampai 1000, Iya. tapi sudah mulai di angka 700-an dengan produk-produk koperasi. Iya. Betul, ada KPR. betul. Oh iya. mulai ada si Mapan, ya kan, si Dapen. Iya, betul, si Dahsyat. Iya. Ada nggak Pak Pri? Satu kisah mungkin yang Pak Pri ingat hingga tahun 2008? Ya, seingat saya kalau zamannya Pak Merta dulu ya, saya bukan mengagungkan siapa-siapa kepemimpinan. Cuman memang pada saat zamannya Pak Merta itu ada istilahnya itu kayak ulang tahun koperasi mamanya. Itu ada panggung terbuka, ada jalan sehat, ada apa namanya lelang. Nah, ya lelang itulah pokoknya ada kegiatan itu. Nah, bukan apa-apa, maksud saya itu karena pada saat ada kegiatan itu ada barang-barang yang bisa menjadi kenangan. Entah itu bentuknya kaos, entah itu bentuknya jaket. Itu masih sekarang pun saya masih sering melihat orang pakai jaket coklat krem. Namun belakangnya itu Kopdit Kosayu. Iya. Itu zamannya Pak Merta. Itu di era kepengurusannya Pak Merta ya. Pak Merta, ya. Baik. Nah, seperti kenangan-kenangan seperti itulah yang menurut saya ya. Tapi itu setelah 2008 ya Pak Tri? Iya. Setelah 2008. Setelah 2008. Betul. Nah, ya jadi istilahnya kan seperti jaket tuh nyatanya sudah berapa tahun saya masih sering ada orang pakai itu. Saya juga masih punya itu. Nah, makanya kan itu awal-awal saya gabung Kopdit itu kalau nggak salah. Nah, seperti gitulah. Jadi kegiatan besar itu tidak hanya di dalam rat. Karena saat ini ya kalau kita kegiatan di dalam rat terlalu besar sekali. Sampai nyewa dom itu kan. Iya. Bisa dikatakan akhirnya mereka datang hanya untuk belanja tapi tidak mendengarkan apa yang itulah istilahnya. Tapi kalau ada kegiatan seperti itu, ulang tahun, jalan bersama, itu mereka bisa lebih kenal. Saya kira lebih begitu. Ya, apa namanya, kegiatan seperti itu lebih tidak formal. Itu aja, lebih banyak fun-nya daripada mendengarkan pembacaan LPJ. Iya benar. Gitu. Itu
termasuk bagian dari modern ini mungkin ya. Jadi Mungkin. perlu inovasi. Betul. Inovasi. Apalagi sekarang ini sudah kena pandemi beberapa tahun, istilahnya kan angrem ya. Iya. Apa salahnya kalau kita ini ya refreshing, ayo kita adakan apa, jalan sehat atau senam bersama atau main bersama kayak acara 17-an gitu lah. Betul. Mungkin bisa sedikit mengobati ya, temu kangen dengan apa, mungkin sudah kenal tapi nggak tahu kalau sama-sama anggota koperasi Iya. gitu. Ini Pak Pri, tertarik saya Ya. dengan kalimat yang tertuang dalam Iya. visinya Kopdit Kosayu. Ya. Terwujudnya Kopdit Kosayu menjadi koperasi sejati yang modern. Mungkin ada pesan gitu ya dari Pak Pri buat kami yang ya generasi yang mendengar, yang hanya bisa mendengarkan cerita dari kisah masa lalu Kopdit Kosayu. Sejati, koperasi yang sejati. Koperasi yang kayak apa Pak Pri? Koperasi yang sejati menurut saya itu tidak meninggalkan asal usul dari pendirian koperasi dengan asasnya yang pertama, yaitu kekeluargaan. Itu jangan pernah ditinggalkan, karena disitulah kerukunan keguyupannya orang berkoperasi. Boleh profesional, tetapi untuk pelayanan kita masih punya rasa. Kalau kekeluargaan itu bekerja dengan rasa Pak, dengan hati, sehingga orang yang dilayani maupun yang melayani sama-sama senang. Di satu sisi itu. Di sisi lain, kalau antar karyawan, kalau ini satu keluarga, ada ndak benarnya. Kalau ditegur kan nggak sakit hati Pak. Iya. Ya, karena ini kita masih satu keluarga. Jangan gitulah. Kenapa sih kamu kok gitu? Kamu ada masalah apa? Itu kan enak. Betul. Kalau antar karyawan ini kekeluargaan, mungkin juga dengan antar anggota mungkin sudah saling kenal. Jadi asas kekeluargaan itu jangan sampai pernah ditinggal. Itu nomor satu. Nomor dua, tetap menjaga kepercayaan. Kepercayaan ini harus benar-benar dijaga. Karena begitu hilang kepercayaan untuk membangun kembali pekerjaan yang lebih sulit daripada kita membangun awal. Mengembalikan kepercayaan itu kan lebih sulit Pak. Iya. Daripada kita menanamkan kepercayaan yang pertama. Tetapi yang paling diutamakan adalah pengurus dan manajemen. Sekarang ada manajemen, kalau dulu kan nggak ada manajemen, hanya pengurus semua ditandangi dewe toh. Nah sekarang ada manajemen. Nah ini satu keluarga. Ini yang kalau ini sudah kelihatan dibaca oleh anggota bahwa mereka itu solid satu keluarga, otomatis percaya itu jalan Pak. Betul. Dan hingga sejauh ini Kopdit Kosayu masih bertahan, masih dipercaya oleh anggota-anggotanya, ya karena salah satunya Kopdit Kosayu mampu menerapkan asas kekeluargaan dan spirit percaya tadi. Ya ini dari segi koperasi sejati. Bagaimana yang modern? Yang modern itu mengikuti zaman. Seperti ini. Ada podcast, ya kan? Iya betul. Iya kan? Iya. Cuman saya nggak pernah ada. Nggak ada beginian ya Pak Pri ya? Lihat kamera aja bingung kok. Iya betul. Nggak ada. Kemudian belum lagi untuk ada apa namanya sukmaku, terus ikut cusu. Semua dulu masih manual Pak. Terus sekarang pakai ini ya, benda kotak gepeng ini ya. Kotak wasiat ini. Semua bisa. Betul. Nah, itu modernnya Pak. Betul. Dan memang dari perkembangan dunia sekarang ini memang
perdagangan itu semua kan lewat kotak wasiat Betul. ini. Ya, Ya semua. artinya nggak terlalu muluk ya, Ya. jika memang Kopdit punya visi yang begitu besar Iya, menjadi sebuah koperasi sejati iya, dengan asas kekeluargaan dan rasa saling percayanya, betul. Nah, modern karena mampu melakukan inovasi Iya. yang mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kalau enggak ketinggalan, Pak. Kalau nggak pasti ketinggalan. Iya. Dan Dan kalau ketinggalan kelindes, Pak. wih, betul. Oke, baik, Hmm. kita break dulu Iya. Pak Pri sebelum Iya. kita ke sesi yang terakhir. Iya. Kita lanjutkan ngopi-ngopi dulu. Kita break dulu sebentar ya guys. Oke. Yuk. Yang mau saya tanyakan sebagai pertanyaan pamungkas Iya. saya Pak Pri. Kalau saya buat statement Kopdit Kosayu, jumlah anggotanya sekarang sudah 8.400-an. Memang secara rasio lebih banyak non Kosayunya Iya, betul. dibandingkan dengan Kosayu. Tapi nama Kopdit Kosayu itu dipercaya karena Kosayu. Dipercaya itu karena di dalam anggaran dasar disebutkan yang menjadi pengurus koperasi kredit Kosayu adalah karyawan Kosayu. Lah, saya itu banyak mendengar dan menanyakan ke beberapa orang yang bukan karyawan, orang umum. Kenapa kok percaya? Ya karena saya percaya yang mengelola adalah orang-orang yang berpendidikan dan mengetahui, menguasai hal koperasi yang sekarang masih berkarya di Yayasan Kosayu. Jadi tidak hanya sekedar nama Kosayu, tetapi pengurusnya itu tetap dipegang oleh karyawan Kosayu. Mereka percaya itu. Karena apa? Bahwa koperasi ini akan dikelola secara teoritis dan berkelanjutan. Teoritis dalam arti kata kalau ada seperti tadi ada modern, perkembangan itu akan diikuti karena karyawan dan guru-guru Kosayu itu tidak mungkin ilmunya hanya berhenti di situ. Guru harus mengikuti ilmu-ilmu yang baru juga. Nah, ini yang dipercaya oleh mereka bahwa kalau dikelola oleh guru dan karyawan Kosayu masih bisa dipercaya pengelolaan keuangannya mereka. Pengurus punya peran yang sebegitu kuat. Iya. Karena mungkin para pengurus adalah penentu kebijakannya Kopdit Kosayu. Kalau boleh saya katakan secara lugas, ada atau akan berakhirnya sebuah koperasi itu bergantung dari etos kerja pengurusnya. Begitukah? Koperasi akan hancur atau bubar atau bisa dikatakan nggak bisa beroperasi hanya satu, kalau hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan dari anggota terhadap pengurusnya. Dan Pak Pri merasa bahwa anggota masih mempercayakan kepengurusan ini kepada keluarga Kosayu. Buktinya dengan anggota yang segitu banyak, dan saya kira tiap tahun bertambah. Iya. Nah, itu kan satu bukti bahwa dipercaya toh. Iya. Nah, kalau katakanlah sudah tidak dipercaya, tinggal melihat aja yang keluar berapa, yang masuk berapa. Kalau banyak yang keluar ya otomatis awas ada apa ini, kan begitu Pak. Tapi kalau yang keluar 2, yang masuk 10, nah ya kita bisa melihat dari situ. Kalau di dalam laporan pertanggungjawaban kan bisa lihat anggota keluar masuk aja.
Kalau masuknya banyak ya otomatis masih dipercaya. Kalau saya sih melihat simpelnya seperti itu. Iya. Maka dari itu hati-hati untuk memilih pengurus. Karena apa? Karena pengurus itu mempertaruhkan nama Kosayu, nomor 1. Iya. Nomor 2, mereka adalah karyawan Kosayu, guru dan karyawan Kosayu. Sehingga mereka benar-benar yang terpilih itu benar-benar bisa dipercaya oleh anggota yang non karyawan Kosayu atau bukan orang Kosayu. Baik. Nah, sehingga anggota-anggota Kosayu sendiri kan yang punya hak suara cuma anggota biasa. Betul. Nah, kan itu berapa 300-an ya kalau nggak salah. Ini yang harus benar-benar matang. Sehingga sebetulnya untuk pendidikan kepengurusan ya, bukan pendidikan keanggotaan. Itu ada apa enggak? Saya juga nggak ngerti. Ada. Nah, Ada. kalau itu ada, itulah yang harus dipertahankan dan diefektifkan. Pendidikan untuk menjadi pengurus. Apa dasarnya dan segala macam, bagaimana menjadi pengurus. Banyak nanti dari pengurus-pengurus lama bisa menjadi narasumber. Baik. Nah, Intinya untuk ini khususnya iya. untuk Civitas Akademika Kosayu Iya, kan. iya. Jangan takut Iya. menjadi pengurus. Iya. Jangan takut menjadi pengurus. Iya. Karena spiritnya Kosayu Iya. untuk menolong diri sendiri dan Iya. bangkit dari kesulitan Iya. ekonomi Iya. yang awal mulanya Iya. adalah menjadi spiritnya para pendiri sampai sekarang masih Betul. dipegang teguh. Baik Pak Pri, luar biasa sekali hari ini. Mungkin bisa Pak Pri kasih kalimat pamungkas terakhir untuk penonton kita hari ini, pemirsa kita hari ini. Semangat apa yang Pak Pri ingin berikan untuk para penonton hari ini? Yang pertama, saya selalu kembali kepada yang pertama. Pertahankan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu bisa terwujud, otomatis kepercayaan akan muncul. Kepercayaan akan muncul, koperasi ini akan terus berkembang. Itu. Dan jangan takut menjadi pengurus, Pak Bagus bisa jadi ketua. Apa salahnya? Apa salahnya? Kan begitu. Bisa saja. Ya Pak, seperti tadi Pak Bagus bilang, jangan takut toh. Iya. Nggak usah takut. Banyak pendamping, banyak pendukung. Kalau kita satu keluarga, pengurus itu sulit, satu keluarga, saling mendukung dan saling terbuka. Mau dikritik, boleh kritik. Pasti akan jadi maju. Yang sulit sekarang ini kan orang nggak mau dikritik. Iya. Kalau keluarga kita mau dikritik, tapi juga bisa ngeritik. Gitu. Baik Pak Pri, terima kasih banyak. Yang di sini tepuk tangan dong buat Pak Pri ya kan ya. Begitu. Terima kasih Pak Pri. Ya. Tetap Sama-sama. tetap sehat, Tetap semangat, tetap semangat, terus berjuang. harus berjuang. Terima kasih. Baik, demikianlah dua sesi podcast yang sudah kita bicarakan. Kesimpulan saya adalah Kopdit Kosayu bergulir dari masa ke masa dengan pemimpin yang berbeda-beda, namun masih berkesinambungan dan membuat Kopdit Kosayu sampai sekarang bertumbuh dan berkembang. Viva Kopdit Kosayu. Viva.